Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saya Halifah Mila Syadida sebagai pembawa acara pada hari ini mengucapkan selamat datang di acara webinar Let's Talk dengan tema Yang Muda Yang Berkarya yang diadakan oleh Saskia Juara pada tanggal 28 Februari 2022 yang bertepatan di Zoom Meeting. Oleh karenanya, untuk menyambut antusias pada hari ini kita berikan tepuk tangan secara virtual. Boleh nih teman-teman kasih reaction di kolom chat atau mungkin di tools yang ada di Zoom, boleh nih teman-teman kasih reaction biar ngeliat oh ternyata Masya Allah nih pada antusias teman-teman. Wah, Masya Allah nih udah pada kasih reaction ya, tepuk tangan. Oke, Alhamdulillah. Baik, makasih teman-teman yang udah kasih reaction. Selanjutnya, supaya makin berkah, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh saudara kita. Kepada Ahi Zahwan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ahi Zahwan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Baik, nah selanjutnya kita mau ngapain sih? Nah hari ini pastinya kita mau membicarakan tentang tema yang telah disediakan ya. Nah malam hari ini kita punya tema yang muda yang berkarya. Apa aja sih sebenarnya yang mau kita spill? Nah mungkin Halifah nge-spill dikit. Hari ini kita mau bahas tentang gimana caranya sih kita jadi anak muda yang enggak wasting time. Terus gimana caranya sih kita jadi anak muda yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar tanpa harus mengesampingkan pendidikan kita.
Dan gimana sih caranya kita biar gak overthinking ya? Biasanya kalau misalnya anak muda suka overthinking gitu ya. Sebenarnya kita sibuk-sibuk di waktu muda itu tuh ngaruh nggak sih bakal ada sesuatu nggak sih di kemudian hari gitu? Bakal ada apa ya, bakal ada hasilnya nggak sih? Nah kayak gitu. Nah insya Allah ini akan dibahas oleh pemateri kita yang Masya Allah sekali pada malam hari ini, yang pastinya teman-teman udah pada tahu ya siapa yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Baik, sebelum kita sapa-sapa pematerinya, Halifah mau bacain dulu CV singkat dari pemateri. Mungkin operator bisa tolong di share screen. Nah, Halifah bacain singkat ya. Bentar. Nah, pastinya pada malam hari ini pemateri kita yang bernamakan lengkap Hidayatul Azkiyah SE AWP. Nah, Halifah bacain profil singkatnya. Mungkin di sini teman-teman sebenarnya udah pada tahu nih Kak Ida Azkiyah tuh yang mana sih gitu ya. Nah, barangkali ada yang belum tahu, maka Halifah akan membacakan profil singkat dari Kak Ida. Bernamakan lengkap tadi Hidayatul Azkiyah, lahir di Masbagik 2 Desember 1998. Dia memiliki jiwa sosial tinggi dan aktif berorganisasi tanpa mengesampingkan kompetensi akademik. Walaupun aktif berorganisasi, Azkiyah menjadi wisudawan terbaik Institut Agama Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 3,94. Selain sibuk kuliah dan organisasi, Azkiyah juga sedang membangun sebuah komunitas muslimah finit dengan 121 member di seluruh Indonesia, Masya Allah. Azkiyah telah dipercaya untuk menjadi narasumber di 80 lebih tempat meliputi universitas, perusahaan, organisasi, sekolah, dan institusi. Dengan potensi yang dimiliki dalam bidang kemampuan syariah, membuat Azkiyah peduli terhadap perekonomian Indonesia dan berharap dapat berkontribusi banyak demi kemajuan agama, nusa, dan bangsa. Masya Allah, dari prestasinya Kak Ida dan penghargaannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah juara favorit eChef Trainer Bank Indonesia 2021. Pengalaman kerjanya juga Masya Allah ya, dan juga pendidikan terakhirnya yang pastinya di Institut Agama Islam Taskia Bogor. Dan yang paling menarik di sini adalah moto hidup dari Kak Ida Azkiyah, yaitu hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Masya Allah nih. Baik, langsung aja kita sapa-sapa dulu nih, karena Kak Ida juga sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kak Ida. Halo, Waalaikumsalam Khalifah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak Ida kabarnya? Alhamdulillah baik dan luar biasa sih, malam ini kakak bahagia banget ya bisa jumpa sama orang-orang hebat pastinya nih ya. Ya Allah. Oke, baik Kak Ida. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Halifah serahkan kepada Kak Ida. Mangga Kak Ida. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nih nikmat iman, Islam, kesehatan, tentunya juga nikmat hidup dan teknologi. Sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa walaupun melalui dalam jaringan Zoom meeting ini.
Selanjutnya sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan ya pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang kita panjatkan tadi ya menjadi sebuah tanda bahwa nanti di akhirat kita merupakan umat Nabi Muhammad dan kita bisa mendapat syafaatnya. Dan tentunya berkat Nabi Muhammad lah saat ini kita bisa menikmati indahnya yang namanya menuntut ilmu. Seperti saat ini, walaupun mungkin teman-teman ada yang sedang rebahan gitu ya, sedang makan, sedang jalan-jalan, tapi masih bisa mendengarkan ilmu dari manapun. Nah, jadi kalaupun misal teman-teman malam ini sambil makan, sambil ngopi, sambil jalan-jalan, silakan, it's okay. Yang penting di sini kita luruskan niat bahwa malam hari ini kita ingin menuntut ilmu dengan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Selanjutnya Aske ingin mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada teman-teman di Tazkiyah Juara, semua pengurus di Tazkiyah Juara dan tentunya di ustadz-ustadz di kemahasiswaan Tazkiyah yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepada mahasiswa Tazkiyah saat ini untuk menjadi seorang juara, mendukung berkompetisi, dan itu tentunya salah satu cara bagaimana Tazkiyah mewujudkan mahasiswa yang luar biasa ya, supaya dengan kita berkompetisi itu sebenarnya banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dan itu bisa menjadi sebuah value dari kita ya. Nah, dan Kak Aske juga ingin mengucapkan selamat datang nih kepada semua adik-adik ya, mungkin Kak Aske bilang adik-adik teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali, Kak Aske excited banget, Kak Aske bahagia banget ya bisa jumpa sama teman-teman. Ya, Kak Aske yakin dan nggak ada ragu sama sekali bahwa semua yang ada di sini itu adalah orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Ya. Selanjutnya, tentunya sini Kaskia ingin mengabarkan kepada semua bahwa malam hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang berjudul apa nih? Coba share screen dulu. Yang muda yang berkarya. Oke, yang muda yang berkarya dan Kaskia mau tahu dong di sini semua sudah pernah jumpa Kaskia belum ya dengan materi sama Kaskia gitu? Ada yang pernah belum? Atau ini angkatan berapa aja sih di Tazkiyah Juara, Haidar? Ada yang 21, Kak. Oh, baru ya. Kayaknya ini masih belum kenal deh kita ya. Oke, kalau gitu salam kenal ya. Semoga ini tidak berakhir di sini. Nanti kalaupun misalnya adik-adik ingin berkonsultasi, kapanpun silahkan 24 jam Kak Askia bersedia. Tinggal nunggu kapan Kak Askia balas aja gitu kan ya Kak Haidar ya. Nah, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Kak Askia senang banget jika bisa sharing sama teman-teman. Pokoknya mau tanya apapun ya, nggak harus tentang prestasi, nggak harus tentang bagaimana kita berkompetisi. Mau curhat juga boleh, silahkan ya. Kaskia siap kok jadi teman curhat kalian ya. Oke, mungkin kalian masih jomblo gitu ya. Mohon maaf nih karena Kaskia sekarang udah nggak jomblo lagi ya. Jadi Kaskia nggak kesepian. Oke. Oke, lanjut nih. Siapa nih? Anissa ya. Anissa, boleh lanjutin slide-nya ya. Oke, sembari kita menunggu slide-nya next slide ya. Oke, Kaskia ingin tanya nih. Semua hari ini pada sehat kan ya? Sehat ya? Keadaannya gimana nih? Coba Kaskia mau tahu dong. Sehat, oke. Wah, ada Zahra nih ya. Ada Zahra ini, Masya Allah, adik saya nih, adik di Bogor juga dulu bimbel ya sama Kaskia. Sampai sekarang tuh masih menjalin silaturahmi dan menjalin komunikasi. Mungkin nanti juga Kaskia pengen ya Zara cerita sedikit ya. Di sini ada beberapa adik-adik Kaskia, ada Zara ya, ada Utari, tentunya juga nanti mungkin Kaskia akan berikan kesempatan buat Zara dan Utari untuk bercerita ya. Nah, selanjutnya Kaskia ingin tanya nih, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup? Mungkin ada yang ingin jawab? Beribadah. Siapa yang jawab? Boleh?
Saya Kak Yuda. Atau siapa nih? Ivan. Ivan. Ya, apa tujuan hidup Ivan? Allah hanya menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, Kak. Masya Allah ya, Ivan nih kayaknya nggak perlu ikut materi Kaskia deh, karena udah paham banget kita mau ngapain gitu ya. Kita di sini mau ngapain, arah pembicaraan kita kemana. Ivan tuh udah kayaknya punya indera ke-6 deh ini ya, indera ke-7 juga kali ini ya, bisa menebak gitu, Kak. benar. Next slide, Anissa, next slide. Jadi Kaskia nggak perlu tanya ke yang lain deh, karena bener banget nih, Ivan tuh udah bisa nebak bahwa benar katanya Ivan, tujuan kita hidup di dunia ini itu adalah beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, katanya Allah, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, mereka beribadah kepadaku, ya artinya di sini. Nah, di sini kita punya waktu teman-teman ya, 24 jam ya. Kaskia tanya deh, Yuda nih yang on cam ya, Yuda, waktu kita beribadah di dunia ini gitu ya, kira-kira Yuda ibadahnya berapa jam ya Yuda? Mungkin sholat, ngaji gitu. Kalau Kaskia boleh tanya, dari 24 jam itu berapa jam dipakai untuk ibadah Yuda? Sebagian besar setiap harinya insya Allah hanya untuk beribadah, Kak. Masya Allah ya. Oke, coba Kak, coba yang lain coba. Kalau Halifah kalau misal kita sholat, itu sholat 5 waktu, kemudian tambah ngaji gitu, kira-kira tuh berapa jam ya kita tuh ibadah secara umum nih, secara umum ya. Secara umum itu berapa jam ya Halifah? Secara umum ya Kak, kayaknya seperempatnya nyampe nggak ya? Seperempat dari 24 jam nyampe nggak ya? Kayaknya Berapa? belum deh Kak. 4 jam? Iya kayaknya 4 jam. Ada 5 jam? Oke. Kayaknya 5 jam juga udah kebanyakan banget ya. Mungkin sekarang kalau mau sholat aja, sholat paling lama tuh 10 menit. Ada bahkan 5 menit loh orang sholat ya. 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Tambah ngaji, paling ya kurang lebih lah kalau misalnya sangat soleh gitu ya. Itu mungkin 2 jam lah gitu ya. 2 jam, 3 jam lah gitu. Tambah sholat sunat yang lain gitu kan ya. Nah, kita punya waktu di dunia ini 24 jam, tapi kita ibadah itu masa hanya 2 jam. Nanti kalau di akhirat ditimbang sama Allah bisa lebih berat amal ibadah kita apa enggak ya? Udah jelas enggak dong ya, 22 dibanding 2 jam pasti enggak gitu. Nah, so gimana nih sekarang caranya kita memaksimalkan ibadah kita supaya nanti di akhirat amal ibadah kita dengan amal yang lainnya itu balance gitu, wes. Anak akuntansi kan biasanya balance gitu ya. Nah, balance. Nah, itu caranya tentunya tadi seperti yang Yuda bilang ya. Yuda itu tadi udah mantap banget nih. Masya Allah, semoga istiqomah ya Yuda. Hampir semua hidupnya didedikasikan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu caranya teman-teman. Termasuk nih kita lomba ya, kita kompetisi, kita berkarya, kita kuliah, kita kerja. Saat ini pun kita ikut Zoom meeting ini, kita niatkan untuk ibadah. Jangan lupa pasang niat, Bismillah ya Allah, semata-mata ingin ibadah, mencari ridhomu, itu pasang dulu nih, luruskan dulu niatnya gitu ya. Nah, seperti itu, seperti yang Yuda tadi. Ini Yuda banyak banget ya temennya, luar biasa. Semoga bisa semakin didengar ya teman-temannya. Oke, next slide. Sekarang kita sudah nih menyatukan visi, menyatukan niat bahwa caranya itu adalah ibadah gitu. Hidup kita ini adalah semuanya untuk ibadah. Makanya Allah tuh nyiptain kita tujuannya hanya untuk ibadah, bukan untuk jualan ya, bukan untuk sekolah katanya Allah, enggak, tapi ibadah. Bentuk ibadahnya apa tadi? Jualan, sekolah, sholat, puasa, ngaji. Enggak, ibadah tuh enggak cuma tadi sholat 5 waktu, ngaji, puasa, enggak cuma itu, tapi semua lini kehidupan, aktivitas yang kita lakukan tuh bisa bernilai ibadah ketika kita meniatkannya itu sebagai ibadah, termasuk makan ya, apapun itu pokoknya. Nah, sekarang ketika kita masuk menjadi seorang mahasiswa ya, namanya di sini kan hampir semua mahasiswa ya.
Seringkali kita dipergoki dengan sebuah pertanyaan, lebih penting mana organisasi atau IPK? Lebih penting mana lomba atau IPK? Teman-teman, menurut teman-teman lebih penting mana? Buat kelas sekarang baru dua Siska sebenarnya lagu lupa sih sekarang. Ada yang ingin jawab? Apa pertanyaan? Lebih penting mana kita berorganisasi atau mengejar IPK? Kalau misal kuliah atau kita mengikuti kompetisi, lebih penting mana? Sesuai kebutuhan aja sih, Kak. Kayak gimana tuh, Fahmi? Ya, misalnya orang itu butuh di organisasi untuk mengasah skill tertentu seperti public speaking ataupun memperluas jaringan, ya lebih ke organisasi. Atau orang itu pengen mengasah skill di bidang tertentu seperti mengikuti lomba karya tulis ataupun olimpiade, BP, ya itu tergantung kebutuhan personal sih, Kak. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak ya. Kami sudah menjawab tergantung dari kebutuhan personal, betul juga ya. Tapi di sini Kak ingin memberikan bahwa ketika kita menjadi seorang mahasiswa gitu ya, tidak baik hanya kita berorganisasi fokus aja berorganisasi IPK-nya sampai mohon maaf kualah-kualahan sampai tertinggal jauh gitu ya, atau kita hanya fokus belajar aja gitu ya untuk ngejar IPK gitu ya supaya cum laude dan segala macam, tapi kita lupa nih ada kita tuh punya tugas sebagai mahasiswa tuh kan agen of change gitu ya, agen perubahan. Dan gimana caranya kita bisa menjadi agen perubahan? Ya tentunya juga IPK tinggi, kemudian prestasi jalan gitu. Nah, teman-teman, banyak sekali ya antara anak organisasi gitu ya, mengesampingkan atau memandang sebelah mata anak yang rajin belajar. Begitu juga dengan anak yang rajin belajar suka memandang sebelah mata anak yang suka berorganisasi gitu ya. Nggak ada yang salah teman-teman, keduanya tuh benar. Tergantung di sini kita tadi katanya Fahmi ingin berkarya lewat mana gitu. Kita ingin berkarya lewat pendidikan, lewat dengan cara saya rajin belajar, it's okay, silahkan gitu. Nah, tapi Kaskia di sini ingin juga nih mengajak semua teman-teman untuk balance tadi ya katanya antara organisasi maupun IPK, kegiatan, hafalan semuanya itu bisa berjalan dengan balance, dengan sama gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, IPK itu merupakan standar awal jika ingin melamar kerja. Juga beasiswa, lanjut kuliah misalnya nih, kita setelah S1 masuk S2, mau daftar beasiswa pasti ada standar IPK, itu adalah seleksi awal. Mau kerja pasti ada standar IPK, seleksi awal. So, boleh kita ngejar standar IPK itu, udah pokoknya bisa kekejar, jangan sampai di bawah border minimal. Karena itu adalah syarat mutlak, syarat awal kita bisa melanjutkan dengan beasiswa tadi, atau kita bisa mau kerja di perusahaan atau instansi yang benefit menurut kita yang itu kita cita-citakan, ada standarnya. Nah, kemudian ada juga nih kita yang kedua, percuma juga tapi IPK kita bagus jika tidak pengalaman dalam berorganisasi, karena ini juga syarat penting untuk diterima dalam dunia kerja. Menjadi poin plus dalam meraih beasiswa, diterima cepat, diterima dalam sebuah kelompok. Nah, jadi gini, banyak teman saya juga cerita bahwa setidaknya nih kita tuh pernah punya pengalaman satu organisasi gitu teman-teman. Dia daftar beasiswa tapi belum pernah sama sekali memiliki pengalaman organisasi. Itu dia bakalan kesusahan. Makanya ketika kita memiliki IPK tinggi terus berprestasi di akademik ya olimpiade maupun yang lainnya, kemudian kita punya pengalaman berorganisasi, itu akan menjadi poin plus atau value added atau nilai beda untuk orang tuh melihat kita gitu, termasuk nanti ketika kita melamar kerja atau mencari beasiswa, termasuk jodoh juga ya teman-teman gitu ya. Nah kemudian nih yang ketiga ya gitu teman-teman, kenapa organisasi dan IPK ini penting? Cuma mahasiswa yang bisa keliling dunia gratis loh dengan modal IPK dan organisasi. Percaya nggak? Buktikan sendiri ketika IPK teman-teman tinggi, kemudian teman-teman aktif berorganisasi, prestasinya juga banyak, pasti bisa keliling dunia cuma modal itu. Tinggal apply aja kan program-program yang bisa
membawa kita keliling dunia. Alhamdulillah Kak Askia juga pernah ke Thailand, modalnya itu ya. Jadi dengan kita memiliki IPK, kemudian prestasi, kemudian pengalaman berorganisasi, itu bisa membuka jendela pintu dunia, melihat dunia yang lain gitu ya. Maksudnya dunia lain di sini daerah yang lain, kemudian dunia negara yang lain gitu. Nah kayak Kak Haidar nih ya, Kak Haidar tuh tiap bulan kali ya ada tuh aja keluar daerah, pergi lomba ke sana kemari gitu ya. Dengan itu berkat apa? Tentunya berkat prestasi gitu ya. Karena dia ikut lomba. Kemudian yang keempat di sini menjadi pemimpin, kedua hal yang sangat penting. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin gitu ya teman-teman, organisasi terus akademik itu adalah sebuah hal yang penting dalam kita memiliki modal kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kak Askia bisa ingin memberikan nih ada 5 poin penting gitu ya, 5 poin penting yang setidaknya kita harus miliki ketika kita ingin menjadi seseorang, entah itu menjadi pemimpin, menjadi orang penting gitu ya, ataupun apapun yang teman-teman cita-citakan. Jadi setidaknya ada 5 kunci sukses kita kalau Kak Askia bisa bilang di dunia ini gitu ya. Untuk kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan gitu ya. Pertama, tentunya ini ya selain ibadah yang dikuatkan gitu ya pastinya yang pertama. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki yang namanya akhlak teman-teman ya. Akhlak budi pekerti yang baik. Percuma semua itu bagus, tapi akhlak kita tuh nggak bagus, budi pekerti kita tuh nggak bagus, orang nggak akan bisa terima kita. Susah orang percaya sama kita, susah orang mau mendengarkan kita, susah orang mau menggunakan kita. Kalau misalnya akhlak kita nggak baik. So, sebelum berilmu, sebelum yang lainnya, kita harus berakhlak dulu. Nah, kalau kita sudah berakhlak, orang akan segan sama kita. Kemudian yang kedua, baru kita berilmu. Caranya berilmu gimana? Nuntut ilmu ya sekolah gitu ya. Formal maupun informal. Sekarang sekolah bisa di mana aja, nuntut ilmu bisa di mana aja gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah track record atau prestasi. Track record, prestasi atau track record ini itu akan makin memudahkan ke kita bahwa orang itu makin percaya, makin segan, makin apa ya istilahnya itu kayak pokoknya beda orang tuh memperlakukan kita gitu. Karena tadi kenapa ilmu? Karena Allah juga berfirman ya, Allah akan menaikkan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kamu. Ya kalau kita berilmu pasti kita dihargai gitu ya, baik di dunia maupun nanti insya Allah di akhirat gitu. Nah baru ketiga ini tadi itu adalah track record atau prestasi gitu. Nah orang pasti bertanya, ketika nih teman-teman ngundang Kak Askia aja, contoh simple gitu ya. Kenapa sih kita harus ngundang Kak Askia gitu? Ke teman-teman percaya karena mungkin Kak Askia teman-teman anggap punya track record, punya prestasi kan. Nah, makanya teman-teman mau nih saat ini mendengarkan Kak Askia. Walaupun di sini niat Kak Askia ya bukan untuk menggurui teman-teman ya, bukan Kak Askia paling tahu segalanya, tapi di sini Kak Askia kita belajar bareng gitu ya. Namun contoh simple atau contoh konkret itulah kenapa teman-teman mau mengundang Kak Askia, mau mendengarkan Kak Askia saat ini. Karena Kak Askia punya track record. Kenapa teman-teman percaya sama Bang Haidar gitu ya, percaya sama Kak Haidar. Karena Kak Haidar punya track record. Track recordnya apa? Oh, Kak Haidar ini anaknya baik, kemudian dia pernah ikut ABCDFG, pernah juara ABCDFG gitu. Ketika kita menjadi seseorang di sebuah tempat gitu ya, kemudian orang itu merekomendasikan kepada kita untuk jadi apa gitu, misalnya jadi pemimpin atau jadi naik jabatan atau apapun gitu, pasti ditanya, emang apa yang pernah dilakukan? Emang apa pernah diraih? Emang latar belakangnya seperti apa gitu. Nah itulah kenapa track record itu penting teman-teman. Ya baru keempat itu adalah harta. Orang Islam tuh nggak boleh miskin teman-teman. Kita harus jadi orang kaya. Kita untuk kita dakwah itu butuh bekal kan, butuh bekal supaya nggak kelaparan gitu kan.
Dan kalau misal kelaparan sekarang tuh, mohon maaf ini baterainya habis ya, bentar ya. Saat ini banyak saudara-saudara kita itu imannya bisa dibeli dengan hanya sekedar sebuah makanan gitu. Makanya nggak boleh umat Islam tuh kayak dengan kita jadi kaya gitu, kita bisa menonton umat lain. Setidaknya kita bisa booking surga deh gitu kalau apa namanya kalimat candaannya gitu ya. Nah, kita kenapa bisa? Iya atuh kalau misal kita mau bangun masjid butuh dana kan, butuh harta. Iya pasti. Kita mau ngadain event dakwah atau apa, terus kita bisa beramal, ya pasti butuh dana kan. Kita mau berzakat supaya bisa bantuin fakir miskin, pasti butuh harta gitu. Termasuk saat ini ketika teman-teman berada di barisan ekonomi rebani gitu ya, di mana kita tuh memiliki sebuah visi ingin mengajak orang keluar dari riba gitu. Kita ayo jangan lagi minjem uang misalnya di bank konvensional gitu ya, saya pindah ke bank syariah atau apalah kita ngomong ke orang gitu ya, kita ngajakin orang gitu. Tapi nanti ketika orang tuh bilang gini, oke sih, aku boleh nggak pakai bank konvensional lagi gitu ya. Tapi susah aku ngajuin pembiayaan ke bank syariah. Emang kamu bisa bantuin saya? Lah, mau ngomong apa kita kalau nggak punya harta kan? Nah, tapi ketika kita punya harta, pasti kita bisa melakukan banyak hal gitu. Termasuk kalau Kak Askia bisa bilang, teman-teman bisa lihat sendiri di masyarakat bagaimana perlakuan orang yang memiliki harta dengan orang yang memiliki perlakuan orang kepadanya, orang yang memiliki harta sama yang tidak. Kalau misalnya orang kaya di daerah kita gitu, pasti sangat didengar bukan sih? Ya kan? Sangat berpengaruh, mau ngomong apa juga cepat didengarnya kan? Nah, dan kalau misal dia datang, pasti perlakuan orang tuh beda gitu kepadanya daripada masyarakat kita yang mohon maaf mungkin di bawah ekonominya di bawah gitu, pasti masyarakat tuh memperlakukannya beda banget gitu. Jadi kalau mau mempermudah tadi gitu ya, apa yang kita impikan termasuk di sini dakwah kita itu, apalagi lebih-lebih kita punya dakwah di bidang ekonomi dan keuangan syariah, itu wajib banget sih kalau menurut Kak Askia kita harus menjadi orang kaya gitu. Apalagi saat ini Kak Askia sedih banget sih gitu ya, sedang Kak Askia itu sebenarnya dikejar sama misionaris gitu. Misionaris tiap hari bayangin aja mereka tuh selalu ucap ya Allah kayak kita tuh ada nggak sih yang kayak gitu gitu. Kayak pagi, selamat pagi Kak Askia, selamat pagi Askia, gimana kabarnya saat ini gitu. Kemudian kita tuh ditanyain juga keadaan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, apa mereka tuh juga mau loh sampai lebih-lebih mau datang ke kita dimanapun rumah kita untuk memberikan konsultasi terkait dengan keuangan. Bayangin ya, kita para perencana keuangan kita itu bayar loh minimal tuh 1 juta misal 1 jam. Mereka gratis teman-teman. Ya gimana kita bisa menyaingi mereka kalau nggak kita punya harta kan? Nah, baru yang kelima itu adalah kita setidaknya punya followers atau pengikut, teman-teman. Gimana kita bisa punya followers atau pengikut kalau kita tidak punya yang 4 ini? Akhlak, ilmu, terus track record atau prestasi, kemudian tadi yang keempat harta, dan insya Allah kalau sudah 4 ini kita miliki, bakalan ada yang menjadi followers kita atau pengikut kita. Kalau kita mau jadi naik politik, kontes politik, itu cepat dah pasti. Kalau kontes politik tuh perlu banget tuh namanya followers gitu ya. Nah, sekarang juga kalau misal mau ngapa-ngapain orang lihat followersnya berapa sih gitu kan. Nah jadi kita jadikan itu sebagai jembatan dakwah kita, teman-teman. Kita jadikan followers kita itu jembatan dakwah kita, dan ingat followers itu atau pengikut atau orang yang mengikuti kita itu akan dimintain pertanggungjawaban. So kita harus memberikan ya contoh yang baik. Ya kalau misal karena gara-gara dia melihat kita orang itu ikut yang karena dia baik, alhamdulillah pahalanya juga akan terus mengalir kayak sistem MLM kan, 1
ikut, nanti 2 lagi orang ikut lagi, jadi kayak makin atas makin banyak dong pahalanya kayak piramida gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia mengikuti kita karena keburukan kita, juga begitu dosanya juga beruntut gitu ya, berantai sampai ke bawah-bawah akar-akar orang yang ngikutin beberapa kali gitu. Orang ikut karena dia ngelihat misalnya Fatimah, Kaskia ngelakuin keburukan, Fatimah ikutin Kaskia karena melihat Kaskia ngelakuin keburukan. Lalu si Zara ikut lagi, terus si Utari ikut lagi, dan seterusnya misal gitu. Nah, itu juga bakalan menjadi dosa jariah ya. Nah, teman-teman. Langsung next slide. Oke, di sini kita berbicara tentang yang muda yang berkarya. Untuk kita bisa berkarya tentunya juga kita harus memiliki mimpi ya. Masa depan itu hasil dari bagaimana kita saat ini. Tidak merencanakan masa depan berarti kita merencanakan sebuah kegagalan. Nah, teman-teman, masa depan itu tentunya kita saat ini gitu ya, atau siapa misal Askia lah gitu. Askia saat ini tentunya itu adalah output ya. Namanya output itu pasti ada inputnya. Askia bisa menjadi seorang Askia karena apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dia alami, apa yang dia lihat gitu kan, semua itu sehingga dia menjadi seorang Askia ini. Termasuk bagaimana nanti masa depannya Askia gitu atau masa depannya teman-teman tergantung saat ini teman-teman apa yang teman-teman lakukan ya. Bagaimana kita saat ini, dan tentunya dulu kita tuh seperti apa pasti kita menjadi saat ini. Nah, bagaimana kita nanti masa depan tentunya bagaimana saat ini kita lakukan gitu. Kalau kita tidak merencanakan saya ingin menjadi apa di masa depan, ya berarti kita telah merencanakan sebuah kegagalan. Kita nggak tahu arah kita mau kemana gitu. Walaupun nantinya misalnya nih melenceng tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memiliki sebuah rencana. Orang yang memiliki rencana aja belum tentu sesuai rencana, apalagi orang yang tidak memiliki rencana. Bagaimana dia bisa menjadi menjalankan kehidupannya gitu. Jadi kayak ombang-ambing, nggak punya arah gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya bagaimana kita mendesain mimpi kita saat ini, memiliki masa depan kita tadi, yang muda yang berkarya. Apa yang ingin saya berikan? Karya apa yang ingin saya berikan untuk Indonesia ini? Karya apa yang ingin saya berikan untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk keluarga saya? Nah, itu yang harus kita rencanakan. Kita harus desain apa nih kita ingin apa ya istilahnya itu berkaryanya tuh bentuknya apa? Yang muda yang berkarya nih temanya. So, karya kamu apa? Nanti sehingga di akhirat kita bisa menjawab, selama kamu hidup kamu udah ngapain aja? Oh ya Allah, aku dengan gini-gini. Dan itu kita juga tanpa memberitahu, udah ada catatannya gitu. Termasuk di sini ingin seperti apa akhirat kita? Ya, ingin nanti kita mati diingat sebagai apa? Teman-teman, kalau kita meninggal itu yang tinggal diingat itu kan karya-karya kita. Kalau orangnya udah mungkin nggak diingat, tapi yang diingat lagi karyanya. Orang itu bisa diingat karena dia memiliki karya. Yang itulah yang akan kita tinggalkan gitu ya. Nah, so next. Oke, tadi kita kembali oke, next slide. Ini tadi udah kasih jelasin. Oke. So, sekarang bagaimana nih caranya kita menjadi seorang mahasiswa yang sukses gitu ya. Pelajar yang sukses gitu. So, di sini Kaskia ingin ngasih tahu bahwa kita harus produktif. Nah, apa itu produktif? Kita Kaskia jelasin di next slide berikutnya ya. Kemudian kita harus berkontribusi. Bagaimana cara berkontribusi dan apa itu? Seperti apa? Ada di slide berikutnya. Kemudian berpikiran terbuka. Jangan kita tuh istilahnya tuh cepat terpengaruh deh gitu dan terlalu fanatik dengan satu keyakinan. Kita harus open minded. Kita harus open, pemikiran kita open, dan kita harus bisa melihat sebuah kasus atau sesuatu itu dari arah pandang yang banyak gitu, sudut pandang yang berbagai macam. Jadi ketika ada misalnya contoh kecil, ada orang yang menjelekkan teman kita nggak boleh langsung percaya gitu. Karena misalnya statement atau argumennya dia tuh gini. Enggak, lihat lagi, benar nggak gitu.
Termasuk misalnya ada statement sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh sebuah ulama, jangan langsung percaya, ya. Coba lagi kaji gitu, benar atau enggak gitu. Termasuk misalnya ada yang orang bilang kita kayak yang benar tuh kayak gini-gini, nggak mau gitu, nggak itu masalah gitu. Yang benar tuh gini-gini, dan kita selalu kekeh dengan pendapat kita bahwa yang ini yang benar, enggak gitu. Coba cari lagi karena sumber-sumber bacaan tuh kan banyak gitu. Nah, so sebagai mahasiswa tuh kita harus banyak referensi, teman-teman. Bagaimana kita bisa memiliki banyak referensi supaya sudut pandang kita luas? Ya tadi kita harus baca, kita harus banyak-banyak ikut apa namanya? Kajian, kemudian kita harus belajar gitu ya, dan banyak pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian have a balanced life, tapi utamakan akademik belajar dimanapun. Jadi gini, kita memang harus punya, kalau Kaskia pribadi ya, kalau Kaskia pribadi itu, Kaskia tuh memiliki kayak istilahnya tuh dulu ketika menjadi mahasiswa, ya saya harus berprestasi, saya harus ikut organisasi A, B, C, D, F, G, tapi tetap Kaskia tuh utamakan dulu nih akademik, jangan sampai nanti kita dibenci dosen gitu ya, kita dibenci dosen karena kita nggak kerjain tugas, kemudian kita jarang masuk gitu, karena kita kalau udah dibenci sama atau nggak suka guru kita gitu ya, itu ilmu kita tuh nggak barokah, teman-teman. Jadi kenapa Kaskia bisa bilang di sini tuh akademik itu penting, di sini kata kuncinya itu adalah supaya guru kita itu suka sama kita. Kalau guru kita udah suka sama kita, kita bisa mendapatkan ridho dari guru kita akan mendoakan kita, sehingga insya Allah jalan kita mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah baik di kelas, ya apalagi kalau misalnya kita bisa sebuah pelajaran yang diajarkan oleh dosen kita tuh kan, atau guru kita tuh kan, guru kita senang ya. Nah, seperti itu kenapa Kaskia bisa bilang di sini utamakan akademik belajar dimanapun gitu. Maksudnya ketika kita, walaupun kita ikut lomba, walaupun kita organisasi, nah jangan sampai nih anak-anak Kaskia juara karena kasihkan ikut lomba sampai nggak pernah masuk kelas gitu kan, nggak gitu. Nah, manfaatin, misalnya kan kita di sini kasih absen 3 kali atau 30% atau gimana, nanti silahkan diatur sedemikian rupa supaya jangan sampai mengecewakan atau membuat kayak guru kita tuh merasa kayaknya nggak penting ya pelajaran ini gitu. Jadi intinya di sini tuh kita harus menghargai guru kita, karena kunci berkahnya ilmu ada di situ gitu. Bagaimana kita menghargai guru kita ya teman-teman. So selanjutnya adalah time management. Ini sama dengan produktif, ntar Kaskia ajarin. Ikuti organisasi dan kompetisi. Jangan cuma jadi kuliah doang, kuliah tadi. Makanya Kaskia bilang tadi kita harus life balance gitu ya. Kita nggak cuma belajar di kelas, habis datang atau habis selesai Zoom terus kita udah gitu ya, nggak ikut apa-apa. Nah, jangan kayak gitu. Sayang banget gitu. Ini masa muda kita ini harus kita gunakan dengan maksimal. Makanya yang muda yang berkarya. Bagaimana kita bisa berkarya kalau kita cuma kerjaannya kuliah pulang, sekolah pulang doang gitu ya. Nggak bisa memiliki pengalaman, karena di organisasi itu adalah gudang pengalaman teman-teman, termasuk di kompetisi. Dengan kita ikut lomba itu nanti kita bisa kenal banyak orang ya, kita bisa kenal berbagai bentuk orang, berbagai jenis orang, dan dari orang itu kita bisa belajar gitu. Kemudian sering-sering ya tentunya nih kita sering-sering menghubungi orang tua. Kalau misal kita jauh, jangan lupa hubungi orang tua kita ya, karena tadi kalau misal kita masih punya orang tua itu paling keramat deh kalau Kaskia bilang. Nggak ada yang bisa ngalahin keramatnya orang tua, terutama apalagi ibu. Kalau masih punya ibu, ya nggak perlu deh kita minta doa ke orang lain gitu. Itu ibu kita tuh paling keramat teman-teman. Jadi sering-sering deh hubungi dan sering-sering bahagiain orang tua kita gitu. Selanjutnya jadilah tepat waktu untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini maksudnya jadilah tepat waktu untuk diri sendiri dan orang lain tuh ya kalau misalnya kita menghargai waktu orang, ya kita juga akan dihargai gitu oleh orang. Ketika misalnya teman-teman datang di sebuah pertemuan gitu ya, ketika kita lebih dahulu hadir dibandingkan orang yang kita ajak janjian, itu kan pasti orang tuh kayak segan gitu. Tapi kalau misalnya kita janjian jam sekian, terus kita nggak datang gitu. Nah, itu kan apalagi nanti di dunia kerja, udah sih kayaknya ini produktivitas kerjanya nggak bagus gitu. Nah seperti itu, karena gini, seharusnya ketika kita
spares orang nungguin kita itu, mungkin dia bisa beribadah gitu, mungkin dia bisa ngerjain yang lain atau yang lain. Jangan sampai kita zolim kepada orang lain gitu, karena hanya dengan tidak tepat waktu tadi gitu. Tentunya nih yang terakhir banget nih, dilarang julid teman-teman. Jangan sekali-kali ya, kalau Kak Askia bisa bilang tuh kayak terlalu banyak ngomongin orang atau terlalu julid atau terlalu sakit hati melihat orang bahagia atau sukses gitu ya. Nah, jangan jadi mahasiswa julid pokoknya. Yang ada tuh kalau misalnya ada teman kita yang baik, berprestasi, kemudian dia berkontribusi baik dan segala macam gitu ya, ya jangan kita julidin, harusnya kita dukung gitu ya, bukan kayak gitu sebagai mahasiswa tuh gitu ya, bukan dijulitin teman kita ya, tinggalkanlah pokoknya. Nah, tadi apa Prof? Bagaimana nih cara kita memanfaatkan waktu kita? Tadi dengan cara tadi namanya adalah sebuah produktif. Apa sih produktif itu ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya mampu melakukan sesuatu, ingat ya, nggak harus sesuatu yang spektakuler. Jadi mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik dengan sesuatu yang baik juga ya. Emang sih kita melakukan sesuatu gitu, tapi kalau nggak baik itu nggak bisa dikatakan produktif. Gimana dia terus dikatakan produktif? Pertama, ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, kita menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang ketiga, dia itu bersifat positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sih, kita melakukan sesuatu gitu ya, tapi dia tuh nggak baik, tapi dia nggak bermanfaat, tapi dia nggak berguna, dan terutama tapi dia nggak diridhoi oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang namanya produktif ya. Jadi sesuatu yang produktif itu harus memenuhi tiga kategori ini ya. Dia bermanfaat, entah itu untuk hidup kita atau orang lain, entah dia bermanfaat untuk menambah skill ataupun yang lain. Intinya bermanfaat itu kita bisa merasakan sendiri dan orang lain bisa merasakannya. Yang kedua, menghasilkan sesuatu. Dia ada nih hasilnya. Yang awalnya misalnya belum masak jadi masak gitu kan. Yang awalnya nggak ada jadi ada. Terus yang ketiga, tadi dia harus positif. Kalau dia bersifat negatif itu bukan produktif ya. Dan tentunya harus diridhoi Allah. Oke, next. Oke, yang caranya produktif gimana Kak Askia? Kalau Kak Askia sendiri ingin berbagi tips, yang Kak Askia lakukan adalah Kak Askia biasanya itu membuat daftar yang harus dikerjakan hari itu atau to-do list nih, kayak hari ini ngapain ya, setidaknya nih kalau paling males, paling mentok itu Kak Askia kayak kalau besok tuh gini gitu ya, udah buat listnya, ntar kalau udah di checklist kayak gitu tuh paling males ya teman-teman. Termasuk ibadah yang harus kita kerjakan itu juga harus dibuat listnya gitu supaya lebih istiqomah. Kemudian yang kedua, membuat rencana jadwal kegiatan selama seminggu. Misal minggu ini ngapain gitu, minggu berikutnya ngapain. Terus termasuk di sini selama sebulan juga ya kita buat hidup kita ini lebih terarah gitu supaya tidak banyak waktu yang tersia-sia, yang disia-siakan, karena hidup ini tadi itu tuh sebagai moto hidup Kak, hidup ini hanya sekali teman-teman, nggak bisa diulang lagi. Maka kita harus hidup yang berarti gitu. Yang ketiga, berikan reward dan punishment kepada diri kita. Caranya seperti itu. Biasa Kak Askia juga gitu. Jadi kalau misalnya Kak Askia udah melakukan sesuatu, menurut Kak Askia itu udah terlaksana gitu ya, dan Kak Askia puas gitu, Kak Askia akan memberikan reward atau hadiah untuk diri Kak Askia. Entah itu dengan makan enak atau jalan-jalan atau apapun yang membuat hati Kak Askia bahagia gitu. Ya jangan tunggu orang lain memberikan kita apresiasi atau hadiah ya atau reward, ya kita dulu deh yang ngasih diri kita gitu ya. Baru kemudian kalau misalnya nggak sesuai juga kita bisa memberikan punishment ke diri kita. Punishment-nya apa? Bebas, silahkan teman-teman bisa tentukan sendiri gitu ya. Yang intinya itu bakalan nggak enak buat diri kita dan memacu diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Entah apapun itu ya. Mau misalnya kalau saya nggak gini, ntar saya harus sedekah gitu atau apa gitu, silakan ya. Nah, selanjutnya tadi di sini adalah produktif. Ntar dulu berprestasi dulu deh, next slide dulu. Next slide. Nah, setelah kita produktif di sini kita harus berprestasi. Tadi Kak Askia sampaikan kenapa poin ketiga tadi kita harus punya prestasi atau track record gitu ya. Prestasi adalah hasil usaha yang dilakukan seorang ya. Prestasi itu tidak melulu tentang juara atau piala ya. Nggak harus kita tuh
pernah mendapatkan piala atau juara atau penghargaan baru kita dikatakan orang yang berprestasi. Enggak, teman-teman. Jadi sesimpel kita keluar dari zona nyaman kita itu juga sebuah prestasi, teman-teman. Kenapa? Karena ini susah, teman-teman. Susah banget kita kalau udah nyaman, udah males kalau kayak gitu ngerepotin diri gitu. Nah, itu keluar dari zona nyaman itu tuh udah termasuk prestasi sih menurut Kak Askia. Karena nggak mudah ya. Tadi ingat, karena prestasi itu kata kuncinya kita hasil ya, atau usaha yang kita lakukan, hasil atas usaha yang kita lakukan. Ada nih hasilnya, itu udah sebuah prestasi. Jangan berkecil hati kalau misalnya teman-teman nggak berprestasi karena nggak dapat juara, nggak dapat penghargaan, atau nggak dapat piala gitu ya. Enggak, jangan berkecil hati karena banyak kategori seorang berprestasi itu, termasuk sesimpel tadi, keluar dari zona nyaman. Yang kedua juga kita bisa menghasilkan sebuah karya. Apalagi ini lebih-lebih ya, kalau misalnya kita bisa menghasilkan sebuah karya, entah itu nanti karyanya dalam bentuk apa ya, semoga itu tentunya juga nggak hanya sampai di dunia ya. Kalau mau berkarya tuh niatkan karyanya bisa sampai di akhirat ya. Nggak cuma eksistensi semata di dunia, tapi nggak ada nilainya di akhirat ya, menghasilkan sebuah karya. Atau nih kita membantu orang lain berkarya atau membantu orang lain berprestasi, itu juga termasuk prestasi, teman-teman. Kita bantuin orang, teman kita nih, dia tuh misalnya mau berprestasi atau mau membuat sebuah karya, kita bantuin, itu juga sebuah prestasi, teman-teman ya. Next slide. Oke. Nah, Kak Askia, tahadus binikmatillah ya. Kak Askia tuh selama kuliah ya, mungkin Adik Anissa bisa bantu share screen ya. Yang berapa banyak itu bisa Kak Adik Anissa? Share screen satuan yang Word. Maaf Kak, Word-nya lagi bermasalah. Oh oke, nggak apa-apa. Selama kuliah ada berapa, bentar ya, Kak Askia cek. Anissa. Ini beberapa selain yang itu ya, selain prestasi kakak, ada selama kuliah itu Kak Askia yang tercatat ya, ada 32 prestasi yang Kak Askia raih gitu selama kuliah. Mungkin ini nggak banyak ya, masih ada yang lebih banyak dari kakak, termasuk Bang Haidar juga lebih banyak dari kakak ya. Dan di sini tahadus binikmatillah Kak Askia pernah mendapatkan penghargaan sekaligus gitu ya, secara berentet gitu ya. Ini mahasiswa berprestasi, kemudian IPK tertinggi, mahasiswa teraktif, dan mahasiswa terbaik gitu. Tahadus binikmatillah itu secara bersamaan, tanpa disadari, tanpa Askia menginginkannya. Yang penting lakukan aja yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Emang bisa? Bisa teman-teman. Siapa bilang nggak bisa? Buktinya Askia bisa. Apalagi teman-teman. Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama hidup, kita sama-sama manusia, kita sama-sama perempuan, kita sama-sama punya orang tua, kita sama-sama hidup di bumi, kita sama-sama minum air, pasti bisa gitu ya. Terus next. Oke, lalu kembali ke berkontribusi deh. Next slide berikutnya, slide sebelumnya, masuk ke slide sebelumnya. Sebelum, bukan setelah. Slide sebelumnya yang berkontribusi. Nah, setelah kita tadi produktif, terus kita berprestasi, selanjutnya di sini Askia ingin menyampaikan tentang kontribusi. Nah, kontribusi itu apa sih? Ya, kita tuh memberikan sumbangsih atau peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, baik dalam keluarga, masyarakat, agama, maupun negara. Rasulullah SAW bersabda ya, yang tentunya ini udah familiar banget di telinga kita, khairun nas anfa'uhum linnas, katanya di dalam hadis Nabi ya, hadis riwayat Ahmad ya. Di sini artinya tentunya semua udah tahu lah begitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, bagaimana caranya kita bermanfaat?
bagi yang lainnya tentunya dengan cara berkontribusi. Kak Askia katakan sering banget ya ke semua orang, ke adik-adik Kak Askia, percuma teman-teman IPK kita tinggi, percuma kita berprestasi, percuma kita menjadi seorang juara, tapi kontribusi kita nol, tapi kontribusi kita nggak ada, ya. Karena apa? Kalau juara itu untuk diri kita, IPK untuk diri kita, kontribusi itu baru untuk orang lain. Ya, itulah sebaik-baiknya manusia. Bagaimana tapi caranya kita bisa berkontribusi? Karena kita sudah melakukan tadi, menuntut ilmu, kita sudah belajar, kita sudah ikut organisasi, terus kita udah ikut kompetisi atau pengalaman, kita punya pengalaman, baru nih kita tahu apa yang harus saya kontribusikan. Ya, apa ikut serta saya? Kalaupun misal kita nggak tahu mau ngapain, ikutan aja. Maksudnya ikutin orang yang berkontribusi. Istilahnya itu berperan, ya berperan. Dia mau melakukan kontribusi orang ini, ya udah kita ikutan. Tapi kalaupun kita mau melakukan kontribusi, maksudnya itu baru gitu ya, yang kita rencanakan sendiri, itu lebih baik lagi. Mungkin teman-teman melihat sebuah masalah, lalu saya ingin menyelesaikan masalah ini, ya itu sebuah kontribusi teman-teman. Oke, next slide. Ada Nisa? Nah, caranya kontribusi gimana, Kak? Saya bingung soalnya, gitu ya. Kayak saya tuh, nggak tahu mau mulai dari mana, gitu. Nah, caranya ya lakukan aja apapun yang teman-teman bisa lakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Entah itu ya, baik dalam bidang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, lingkungan, maupun yang lainnya. Sesuai dengan passion teman-teman aja, mulai dari apa yang teman-teman suka gitu. Misalnya nih Kak Askia, contohnya gitu ya. Kak Askia tuh suka di bidang dulu Kak Askia suka banget dengan anak-anak gitu ya. Terus Kak Askia berkontribusi dengan cara apa? Kak Askia buat yang namanya forum anak, di mana itu adalah wadah partisipasi anak untuk dia menyampaikan suaranya kepada pemerintah. Karena anak-anak tuh kadang nggak didengerin gitu sama pemerintah. Terus banyak peraturan-peraturan yang emang itu untuk dirinya tapi nggak sesuai dengan dirinya. Kemudian apalagi mengingat banyak kasus yang terjadi pada anak, termasuk di sini misalnya seks bebas, narkoba, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu yang membuat Kak Askia tergerak. Oh, saya punya pengen kontribusi di situ. Ya udah Kak Askia buat sama teman-teman namanya forum anak. Lalu sekarang Kak Askia sukanya di bidang passion, Kak Askia tuh suka di bidang ekonomi dan keuangan. Ya udah, Kak Askia akan kontribusi di situ. Dengan apa? Kak Askia saat ini membuat namanya Muslimah Finlit, Muslimah Financial Literate. Gimana Kak Askia ingin memberikan kontribusi Kak Askia di bidang keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia, khususnya bagi para muslimah, supaya melek dengan finansial gitu. Kemudian selain itu misalnya itu kan sosial gitu ya, kita juga bisa berkontribusi dari bisnis kita. Nah, tapi bisnis kita ini tujuannya apa gitu. Nah, Kak Askia saat ini juga punya namanya Muslimah Daily gitu. Next slide coba. Ada Anissa? Nah, ini yang Muslimah Finlit ya, teman-teman. Teman-teman bisa follow untuk mendapatkan terkait literasi ya. Dan oh ya, di sini juga Kak Askia jualan Muslimah Book Planner, teman-teman. Saat ini kemarin karena terkendala karena pernikahan Kak Askia, jadi produksinya terkendala nih. Insya Allah tahun 2022 ini Kak Askia nerbitin lagi namanya Muslimah Book Planner. Kalau misal teman-teman mau pesan nanti bisa hubungin ke Muslimah Finlit ya, atau ke Askia langsung boleh, ke Kak Askia langsung atau ke Anissa juga boleh ya. Nah, itu supaya apa Muslimah Book Planner tuh? Supaya produktif. Itu yang Kak Askia lakukan. Jadi Kak Askia buat Muslimah Book Planner itu, nanti Kak Askia jual, uangnya buat Muslimah Finlit lagi, kontribusi buat Muslimah Finlit, nanti itu kami putar lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, ini Muslimah Finlit. Lalu next slide ada, oke next aja ini. Nah, ini Muslimah Daily. Kalau Muslimah Daily ini ya baru tadi ya Medem ngechat Kak Askia ya. Kak Medem tadi juga mesen kemarin itu Madam ini Mukenah ya. Mukenah Tenun ya. Itu tujuannya apa teman-teman? Ini Muslimah Daily ini ya, Mbak lihat ini.
tadi ya, ini kemarin Madam Lesson, satu mukenanya itu alhamdulillah harganya 2 juta ya. Tapi ada orang beli, ada gitu. Karena di sini tujuan dari Kaskia buat bisnis ini ada misi sosial. Ini tuh bisnis berbasis masjid, kemudian membantu UMKM, banyak sekali UMKM yang terlibat di dalamnya gitu. Mungkin orang kalau beli itu 2 juta gitu ya, itu hanya 1% dari gajinya, kekayaannya gitu ya. Tapi 2 juta atau 1 juta itu bagi para penenun gitu 100% bisa buat sekolah anak-anak mereka, belum lagi para penjahit gitu ya, belum lagi para pengrajin bambu kan nanti packingnya pakai bambu gitu. Itu kakak melibatkan banyak UMKM, bantuin orang, dan itu penjahitnya juga janda teman-teman ya. Jadi Kaskia ingin memberdayakan, dan itu yang jahit tasnya, kemudian kalau jahit yang lainnya itu juga itu jamaah-jamaah masjid gitu. Jadi emang ini adalah bisnis gitu ya, tapi tetap memiliki ada misi sosial di dalamnya, ada kontribusi yang kita berikan gitu ya. Apalagi misalnya nanti besar gitu ya, kita bisa memberikan kehidupan makan misalnya sebuah keluarga karena dia kerja di tempat kita, itulah kontribusi kita. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Silahkan temukan passion kalian. Kaskia suka di bidang keuangan, Kaskia suka fashion, itu yang akan Kaskia lakukan. Mungkin kalian sukanya di bidang lain, silahkan pikirkan apa yang bisa kalian lakukan, gitu ya. Karena tadi yang tema kita adalah yang muda yang berkarya. Karya apa yang bisa kita berikan? Nah, kalau saat ini, insya Allah Kaskia, alhamdulillah Kaskia dijodohin sama anak pemilik pondok pesantren gitu ya. Qadarullah, alhamdulillah banget Kaskia sangat bersyukur gitu ya. Ya berarti Kaskia sedang memikirkan saat ini adalah kontribusi nyata apa yang Kaskia bisa lakukan berikan untuk pondok pesantren. Kaskia memiliki cita-cita dari pondok pesantren ini nanti insya Allah bisa lahir sebuah sesuatu yang bermanfaat, maslahat untuk umat. Mungkin kita bisa membangun ekonomi umat mulai dari pesantren ini gitu. Semuanya mungkin bisa mulai dari pesantren ini, apapun nanti kayak Allah tuh memberikan kakak kayak jalan atau metode gitu ya, atau apalah gitu ya, yang itu kayak nggak disangka aja gitu. Kaskia nggak pernah menyangka, benar-benar nggak pernah nyangka teman-teman Kaskia akan berjodoh sama suami kakak yang sekarang ini gitu ya. Karena pertemuan Kaskia pun singkat sekali, ya nggak pernah nyangka, itulah rencana Allah, indah banget gitu. Ya, semoga teman-teman juga bisa menemukan jodoh yang baik ya untuk teman nanti. Nggak lama selang dari Kaskia lulus, ada yang datang gitu. Jadi seperti itu cerita Kaskia ya. Dan tentunya kita harus berkontribusi dimanapun kita berada. Kita di lingkungan manapun, kita harus berkontribusi. Pokoknya Kaskia bisa bilang itu hal yang wajib yang kita lakukan kalau kita hidup. Kalau kita hidup nggak berkontribusi, menurut Kaskia itu adalah hidup yang sia-sia. Kalaupun misalnya kita nggak bisa berkontribusi, setidaknya kita nggak nyusahin orang lain gitu ya. Atau kita bisa meminimalisir kejahatan yang akan kita lakukan. Ya, setidaknya itu sebuah kontribusi juga, kontribusi kok ya. Kontribusi supaya kita tidak nyusahin orang lain dan supaya kita tidak jadi beban negara ya. Setidaknya. Tapi kalau misal bisa berkontribusi lebih besar, kenapa enggak gitu kan? Oke, next slide. Oke, semua itu dimulai dengan Kaskia mulai dengan menulis mimpi Kaskia. Mungkin di sini sebelum kita masuk ke pertanyaan gitu ya, Kaskia ingin meminta Adik Utari bercerita sedikit. Silahkan, Adik Utari nggak sini? Halo? Atau Adik Zara, ada nggak? Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Oke, silahkan Adik Zara boleh cerita bagaimana selama Adik Zara sama Kaskia. Sama Kaskia,
aku bisa bilang sih kalau Kak Askia itu benar-benar salah satu inspirasi terbesar aku. Karena dari Kak Ida ngajarin aku tuh benar-benar bukan hanya tentang akademis aja, tapi benar-benar kayak ngerubah hidup aku. Karena sejujurnya kan aku dulu memang bukan pemakai hijab tetap ya Kak ya. Tapi setelah aku ketemu Kak Ida, aku tuh benar-benar kerubah pikirannya. Sekarang aku benar-benar pakai hijab dan alhamdulillah sekarang udah lagi coba untuk syar'i. Dan untuk pendidikannya juga, Kak Ida juga ngajarin aku tentang ekonomi syariah, ataupun Kak Ida juga ngarahin aku untuk lanjutin ke Taskia. Pokoknya aku senang banget sih kalau kenal sama Kak Ida, benar-benar salah satu keajaiban di hidup aku gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Zara udah bercerita sedikit ya. Dan pertemuan Taskia dengan Zara itu juga nggak diduga ya. Dari sebuah aplikasi apa ya, Super Prof gitu ya. Dia tuh minta Taskia untuk ngajarinnya Olimpiade gitu. Di saat Taskia sibuk-sibuk di sekolah, di kampus gitu ya, ada seorang siswa minta diajarin Olimpiade ekonomi gitu ya. Itu dari Zara. Terus dia rela datang ke ke Masjid Andalusia. Waktu itu pertemuan Taskia pertama di Masjid Andalusia sama Zara. Dan Kaskia nggak nyangka sih, ternyata Zara ini orangnya orang hebat, orang luar biasa gitu ya. Low profil banget ya. Dia waktu pertama ketemu sama Kaskia nggak nyangka ternyata ada Zara ini selebgram loh teman-teman ya. Dia juga prestasinya alhamdulillah selalu ranking 1 di kelasnya, terus sering juga dapat juara Olimpiade gitu ya. Sampai di kos kakak, karena kakak gini, Kaskia saya ingin belajar gitu, saya nggak mau dibayar gitu, belajar, tapi gimana nih kita bisa istilahnya gini, melahirkan atau kita bisa mencetak orang yang sama seperti kita. Itu niat Kaskia seperti itu. Jadi ketika Zara belajar sama Kaskia itu, Zara pun cerita, ini orang masa sih baik sekali gitu, mau sampai nyuruh saya nginep di kosnya segala macam ya kan Zara ya. Zara tuh sampai bapaknya itu udah takut gitu kan. Bapaknya takut gitu kalau ketemu Kaskia, kirain diculik apa ya gitu ya. Tapi enggak teman-teman. Tadi dan Kaskia ingin menanamkan juga nggak cuma kita meraih prestasi tadi, meraih juara Olimpiade sesuai yang diinginkan tadi. Saya mau belajar ekonomi Kak, Olimpiade ekonomi. Tapi Kaskia nggak mau cuma ngajarin ekonomi gitu, nggak mau supaya dia cuma bisa dapat juara gitu. Dan itu real dari Zara ya, dan tanpa direncanakan ini Kaskia minta Zara bercerita gitu. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman Tahdus bin Imatillah, dan semoga Zara bisa melanjutkan di Taskia sih, Kaskia harapin ya. Oke. Mungkin ada Utari lagi? Ada Utari nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, next slide kalau gitu. Oke, terakhir nih kali, slide terakhir sebagai penutup. Intinya adalah untuk kita bisa meraih semua itu, untuk kita bisa berkarya gitu ya, gunakan waktu kita sebaik mungkin, jangan sampai ada celah untuk hal yang tidak bermanfaat, terus berusaha dengan totalitas, jangan setengah-tengah. Kalau kita udah mulai, kalau udah nyemplung, jangan setengah-tengah, harus totalitas ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Mungkin ketika kita berhenti itu sejengkal lagi atau selangkah lagi, disitulah keberhasilan kita gitu ya. Yang tiga, jangan terlalu mendengarkan kata orang lain yang tidak suka sama kita. Rasulullah aja manusia paling mulia di dunia ini ya, banyak banget yang nggak suka sama beliau. Bahkan saat ini pun beliau sudah meninggal, masih banyak yang nggak suka sama beliau. Apalagi kita seorang manusia yang biasa aja, penuh dosa gitu ya, pasti banyak yang nggak suka sama kita. Kontribusi kita atau karya yang kita lakukan, pasti ada yang orang suka, pasti ada orang yang nggak suka. Jadi jalan aja. Kalau misalnya kita udah niatnya karena Allah, ngapain kita memikirkan kata orang itu? Emang dia yang memberikan kita pahala? Emang dia yang memberikan kita uang? Emang dia memberikan kita gaji? Emang dia memberikan kita imbal hasil atau apapun itu gitu ya? Yang terlalu memikirkan kata orang lain, intinya yang tidak suka sama kita. Yang tentunya yang terakhir dan yang paling utama sih menurut Askia ini adalah serahkan segalanya kepada Allah, karena kita tidak mampu tanpa kuasa Allah. Jadi mau ngapain pun itu, jangan lupa libatkan Allah di dalamnya. Ya, next slide. Oke, next slide aja. Oke, terima kasih. Itu dulu dari kakak. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan,
kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ida, Masya Allah. Ini daging semua ya, kita Khalifah sendiri sih ada di sini malam ini. Banyak banget insight baru, terus banyak semangat baru yang didapat, Masya Allah. Semoga teman-teman semua yang di sini juga sama ya kayak Khalifah mendapatkan semangat baru gitu. Oke nih Kak Ida, tadi sebenarnya ada yang raise hand, cuman udah ini lagi, udah ke bawah lagi. Boleh nih yang tadi raise hand, boleh diangkat lagi. Nah ini ada pertanyaan nih Kak Ida, ada 2 pertanyaan dari Kak Siti Anissa Satifah. Kak Siti ini mau bertanya tentang pengalaman pribadi kakak, gimana caranya untuk memanage waktu biar balance nih Kak, antara akademik dan organisasi. Kak Nisa ini pernah nyoba nih Kak, tapi malah jadi berantakan Kak. Apakah Kak Ida termasuk orang yang selektif untuk memilih kegiatan atau peluang baik? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, ini tentang bangkit dari kegagalan nih Kak. Biasanya kan kalau misalnya kita udah gagal, kadang suka sedih ya kan. Nah gimana nih caranya Kakak buat cepat bangkit dari kegagalan itu Kak? Boleh Kak, mangga dijawab. Itu pertanyaan dari Anissa doang ya? Iya. Ya, itu 2 pertanyaan, Kak. Oh, oke. Yang pertama, cara manage waktu ya? Ya, betul sekali. Sering sekali sih ini pertanyaan klasik ya, kalau Kaskia biasa bilang tuh kayak semua orang nanya kayak gitu. Sebenarnya yang paling tahu tentang diri kita tuh adalah ya diri kita sendiri gitu ya. Kalian bisa mengatur waktu kalian itu sebenarnya ya kalian sendiri yang bisa gitu. Kalaupun Kaskia kasih tipsnya tadi udah Kaskia kasih, sekarang tinggal praktiknya aja. Kalaupun kadang itu bisa suka jadi berantakan, tips paling mudah itu adalah coba ajak orang lain. Coba ajak sahabat terdekat kalian. Jadi kalian nggak jalan sendiri, tapi barengan sama orang lain itu. Kalaupun misal kalian nggak menemukannya, ya berarti kalian harus bisa menjadi orang lain juga buat diri kalian. Gitu. Karena memang susah nih ngajak orang lain untuk melakukan kebaikan tuh susah, misal ataupun hidup teratur kayak gitu tuh susah banget, nggak semua orang suka, emang nggak enak soalnya gitu ya. Kalau misal kalian nggak nemuin, ya udah kalian harus bisa jadi 2 gitu istilahnya. Maksudnya ketika kalian males-malesan, ya tampar lagi diri kalian gitu. Misal, "Hei, siapa? Anissa," gitu, "kalau kamu males-malesan, masih banyak orang teman-temanmu sedang berjuang dan belajar, maka kamu akan ketinggalan," kayak gitu. Jadi, trigger diri sendiri ataupun misal kalau udah mulai males terus nggak sesuai dengan rencana gitu ya, keluar langsung bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kayak ya udah kayak kita ngelepasin sesuatu beban dalam diri kita, terus sugesti diri kita bahwa dengan cara ya tadi sugesti baik misalnya Askia gitu ya, Askia kamu masih ada kerjaan, jangan malas-malas aja gitu, atau ingat misalnya orang tuamu sedang mengharap besar padamu gitu, masa kamu mau seperti ini atau apa, kasihlah pokoknya sesuatu yang itu akan masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Itu sih cara Kaskia selain yang tadi ya, selain pakai Muslimah Book Planner yang bisa dibeli di Muslimah Tinlit gitu kan, atau pakai buku kalian sendiri juga itu oke gitu. Yang jelas nanti caranya temukan cara terbaik diri kalian. Jadi gini, emang kita tuh orang tuh sukses nih, misal kita lihat si A sukses gitu ya, tapi kadang kita tuh nggak bisa ngikutin cara si A itu seutuhnya, karena kita tuh punya jalan sukses masing-masing gitu teman-teman, dan kita punya cara jalan sendiri sebenarnya gitu. Tapi boleh kita ikutin, boleh banget. Mungkin dengan cara tadi 1, 2 kita ikutin, 1, 3, 4-nya kita punya cara sendiri. Temukan cara sendiri kita, dan itu akan lebih enak gitu teman-teman. Karena nggak bisa Kaskia pasangkan cara Kaskia untuk di kalian tuh nggak bisa. Kadang tuh seperti itu. Satu siswa sama siswa yang lain, termasuk di sini Utari sama Zara atau yang lainnya gitu. Ini Kaskia kasih contoh 2, mohon maaf. Yang lain juga banyak ya gitu, karena 2 ini mungkin yang hadir tadi. Utari mohon maaf tadi dia habis dari Aumun ya. Jadi kalau Utari ini benar-benar apa yang Kaskia ikutin itu dia benar-benar ikut juga gitu.
Utari ini dia baru pulang dari Aumun di Bali gitu ya, dan saat ini sedang sinyalnya dia baru konfirmasi sinyalnya hilang gitu ya, jadi dia nggak bisa hadir ya. Jadi yang Kak Askia terapin pun ke mereka juga beda-beda dan mereka yang menemukan sendiri gitu. Silahkan kalau misal kalian ingin sharing, kalian ingin dibimbing gitu ya, atau butuh pendamping, silahkan hubungin Kak Askia dengan senang hati. Kak Askia akan bimbing, Kak Askia akan ajarkan. Tapi tadi Kak Askia nggak bisa jamin gitu ya, nggak bisa jamin kalian berhasil atau kalian sukses karena itu Allah yang menentukan dan kalian punya cara sendiri gitu ya, seperti itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Mohon maaf nih, satu-satu. Pertanyaan keduanya, sebenarnya ini dari pertanyaan satu sih Kak, ini masih ada. Kalau Kak Askia itu orang yang selektif gak sih Kak untuk memilih peluang baik? Gitu. Selektif ya. Kalau dulu Kak Askia tuh ketika ada sebuah peluang ataupun itu kalau dulu ya, Kak Askia ambil gitu. Jadi gini, Kak Askia udah melalui tahap hidup gitu ya, fase hidup misalnya Kak Askia contohin dari kuliah gitu ya, fase semester 1, semester 2, semester 3 gitu ya. Semester 1 sampai semester 4 itu Kak Askia masih kayak mengikuti semua peluang baik. Seriusan, semua jenis lomba Kak Askia ikutin, semua jenis kegiatan Kak Askia ikutin gitu ya. Semua tawaran dosen Kak Askia ikutin gitu ya. Sampai di semester 5, 6, 7, 8, 9 itu Askia udah menemukan, oh jalan saya itu yang ini gitu. Saya tuh akan berkarya di sini, saya akan fokus di sini. Nah sampai situ Askia udah mulai selektif gitu. Jadi kalau mungkin nih, kalau apalagi masih siswa gitu ya, kita tuh belum menemukan jati diri kita namanya istilahnya gitu. Jadi kita tuh masih ikut apapun gitu. Selama itu kayak ini kayaknya enak, kayaknya menarik, kayaknya baik, kayaknya menghasilkan atau apa, ya udah ikutin gitu. Nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau Askia sih dulu gitu ya, Askia coba aja semuanya. Tapi setelah semester 5 ke atas gitu, itu Askia mulai fokus. Jadi kalau dia terkait sama apa yang sedang Askia perjuangkan sekarang, nggak Askia ambil gitu. Jadi misal nih contoh, Askia saat ini fokus di bidang misal ekonomi, keuangan, syariah. Ada ngajakin Askia untuk bisnis pertanian, nggak Askia ambil sih, karena menurut Askia itu bukan istilahnya nggak, Askia nggak berkarya di situ gitu. Ada orang lain nanti yang bisa berkarya di situ gitu. Seperti itu sih kalau Askia. Oke, semoga pertanyaan dari Kak Anissa tadi terjawab ya. Nah, masih ada nih, maaf Kak. Berarti satu lagi, tadi yang tentang bangkit dari keterpurukan ya. Ketika jatuh, ketika kita ya sedang dalam keterpurukan, gimana caranya untuk bangkit lagi? Nah itu Kak. Oke, Askia cerita, Askia pernah sakit teman-teman. Dulu pas kuliah, ini teman-teman Askia tahu ya, Askia pernah sakit sampai 2 bulanan gitu ya, nggak pernah masuk kuliah dan biaya rumah sakitnya mahal banget gitu ya, puluhan juta, sampai tabungan Askia tuh 0 rupiah teman-teman. Buruk banget, udah ketinggalan pelajaran, saldo rekening 0. Askia dari dulu tuh nggak pernah minta uang kepada orang tua ya. Jadi Askia tuh benar-benar mandiri gitu, membiayai hidup Askia sendiri, keinginan Askia sendiri tuh yang Askia minta hanya doa dari orang tua Askia. Yang penting doain gitu, ibu bapak doain gitu. Jadi di saat Askia sakit itu teman-teman ya, bayangin udah kayak rasanya tuh mungkin, ya Allah buat apa lagi sih hidup gitu. Udah ketinggalan pelajaran, kayaknya nggak bisa lagi deh dapat IPK 4 lah gitu ya dulu Askia. Itu ya kayak nggak bisa gitu. Terus mau hidup pakai apa? Uang rekening 0 rupiah gitu ya. Mau minta sama siapa? Ngarepin orang tua juga ya mungkin nggak ada gitu. Tapi apa yang buat Askia semangat lagi gitu ya? Askia melihat teman-teman Askia gitu ya, kalau kayak banyak orang yang berharap sama Askia gitu. Jadi lihat orang-orang, harapan orang, termasuk orang tua Askia, orang-orang terdekat Askia, kemudian ya masa gara-gara cuma jatuh sekali ini doang terus kita nggak mau bangkit lagi gitu. Allah aja tuh kayak nggak ngejudge kita bahwa kita kayak
nggak mau aku bangkitkan kamu lagi gitu, istilahnya nggak mau aku buat kamu berhasil lagi gitu ya. Enggak gitu Allah, kapanpun kalian datang kepadaku katanya Allah gitu ya, berdoalah gitu, aku akan berikan katanya Allah. Ya udah Kak Askia berdoa, ya Allah saat ini gitu ya, nggak ada yang bisa bantuin aku ya Allah kecuali Engkau gitu. Di saat Kak Askia memantapkan niat, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu ya, hamba hidup ini gitu ya, ingin ya Allah, karena hamba hanya sekali, jangan cabut nyawa hamba dulu gitu, Kak Askia bilang gitu. Karena belum ada kontribusi, belum ada karya yang saya tinggalkan yang untuk membantu agamamu ya Allah gitu. Kasih hamba kesempatan sekali lagi. Ya Allah, di saat Kak Askia seperti itu, dari mana datangnya tiba-tiba ya. Kak Askia bisa ke Thailand tuh waktu itu. Habis Kak Askia sakit tuh kakak bisa ke Thailand. Dapat uang, kakak dapat penghargaan dari Kemenpora sebagai pemuda hebat Indonesia, tiba-tiba masuk uang ke dalam rekening Kak Askia. Kak Askia nggak tahu. Seriusan, tiba-tiba banyak dari nggak tahu asalnya dari mana. Seringkali Kak Askia juga dapat transferan itu kayak entah gitu, entah itu dari mana gitu. Terus setelah Kak Askia cek cross check itu, pokoknya ada aja orang baik, ada aja rezeki kita datangnya dari mana. Oh mungkin, oh saya udah ngelakuin ini gitu, tiba-tiba orang gini gitu. Jadi seperti itu, benar-benar ketika kita mau bangkit gitu ya, pokoknya ada kemauan aja dari diri kita, Allah bantu gitu. Yang penting kita percaya gitu sama Allah. Allah tuh bakalan bantuin kita, jangan istilahnya tuh kayak berkecil hati, oh Allah udah nggak sayang sama aku, Allah nggak mau bantuin aku. Ada Allah yang bantuin, jangan nanggung-nanggung doanya. Kalian mau apa, minta aja sama Allah, cerita aja sama Allah. Ya, kalian mau sesuatu yang menurut kalian itu juga mustahil, nggak apa-apa, minta sama Allah. Allah tuh nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi bangkit, kalau gimana caranya bangkit? Ya tadi Kak Askia mulai dari diri kita, niat untuk bangkit, niat untuk kita kembali dari keterpurukan itu, karena tadi hidup ini hanya sekali, masa iya kita mau menyanyiakannya gitu. Kak Askia makanya selalu moto hidup itu seperti itu, hidup ini hanya sekali gitu ya Allah, nggak bisa saya hidup lagi, maka saya harus hidup berarti, saya harus punya kontribusi, saya harus punya karya, saya harus meninggalkan sesuatu yang baik, saya harus ada amal jariah untuk akhirat saya gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Semoga tadi 2 pertanyaan dari Kak Siti terjawab ya, Kak. Lanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan dari Hidayatul Ulia. Mirip sama nama Kak Askia ya. Oke, dari Kak Hidayatul ini bertanya, organisasi yang baik menurut Kakak itu seperti apa sih, Kak? Organisasi yang baik menurut Kakak itu, tadi namanya apa? Ya. Siapa? Kayaknya berorganisasi yang baik menurut Kakak itu seperti apa? Oh, berorganisasi yang baik. Siapa namanya? Hidayatul Ulia, Kak. Oh, Ulia. Halo Ulia, salam kenal ya. Terima kasih nih atas pertanyaannya gitu ya. Berorganisasi yang baik menurut Kak Askia itu adalah berorganisasi yang kita tuh yang berkontribusi di dalam organisasi itu. Kating-kating di Tasya sering tuh bilang kayak, kalian kalau mencari sesuatu di sini gitu ya, nggak akan dapat. Tapi kalian yang harus memberikan, baru kalian dapat gitu. Jadi jangan mengharapkan mendapatkan sesuatu tanpa kita memberikan sesuatu. Kita harus memberikan sesuatu, baru kita akan mendapatkan sesuatu. Itu cara berorganisasi yang baik. Jangan mengharap organisasi itu bisa memberikan kalian sesuatu yang kalian inginkan, tapi berikan sesuatu kepada organisasi itu, insya Allah maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu cara berorganisasi yang baik. Jangan juga kayak, oh ya, di organisasi itu juga adalah tempat kita, namanya itu adalah belajar gitu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah nanggung-nanggung atau apa. Takut kan nanti ngelakuin ini dibenci sama orang, nggak apa-apa. Jangan aja, cobain aja gitu. Pokoknya, dan juga tentunya namanya organisasi kan banyak orang ya. Jangan sendiri gitu. Jangan mau sendiri, ajak temen, terus tadi bareng-bareng gitu. Kalau misal ada sesuatu ya, sesuatu tugas, kerjakan dengan baik gitu. Jangan kayak
ini tuh bukan tugas saya gitu. Ya udah, selama itu tadi, makanya kembali ke jangan mengharapkan mendapatkan sesuatu tanpa kalian memberikan sesuatu, itu udah kata kuncinya. Oke, terima kasih Kak Ida. Semoga tadi pertanyaan Kak Hidayatul Ulia terjawab ya Kak. Nah selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Sunia. Ini maaf ya Halifa rangkum pertanyaannya. Gimana sih Kak caranya biar kita tuh totalitas dan tetap semangat dalam mengejar mimpi Kak? Karena Kak Sunia ini kadang ngerasa yakin terhadap sesuatu, cuman akhirnya ketika action itu jadinya setengah-setengah dan akhirnya jadi nggak semangat lagi. Nah, boleh nih Kak tipsnya. Oke, yang buat nggak Sunia gitu ya. Ya kalau misalnya membuat setengah-setengah, temukan dulu nih apa yang membuat kita menjadi setengah-setengah gitu kan. Nggak apa-apa, kadang kita tuh mundur sedikit untuk meloncat yang lebih jauh, itu tuh nggak apa-apa. Tapi tadi gitu ya, ingat kalau misalnya kita udah memulai, jangan diakhiri sebelum kita selesai gitu. Jadi apa tadi itu pertanyaannya, maaf nih. Bagaimana cara totalitas dan totalitas. tetap semangat dalam mengejar mimpi? Nah, sama tadi kayak namanya juga mimpi gitu ya, meraih mimpi itu butuh proses, nggak ada mimpi yang instan. Jadi kalau misalnya mimpi yang instan mungkin itu dalam mimpi ya, mimpi tidur gitu ya. Itu kalau mimpi dalam tidur tiba-tiba kadang kan di suatu tempat, tiba-tiba di mana gitu ya, loncat-loncat lah gitu ya, tiba-tiba kecil, tiba-tiba jadi udah tua, tiba-tiba apalah gitu. Nah, itu mungkin mimpi dalam tidur gitu. Tapi kalau mewujudkan mimpi dalam kehidupan nyata itu emang butuh proses. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa mendapatkannya. Ya, jadi walana beluanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin gitu. Jadi kita tuh pasti akan diuji. Ketika kita ingin meraih sesuatu tuh kita pasti akan diuji dengan sedikit kelaparan. Mungkin kita akan lapar, nggak ada uang kayak Kak Askia gitu ya. Makan mie instan aja dibagi 2 gitu ketika ngekos gitu kan. Sedikit kelaparan, kekurangan harta benda, buah-buahan gitu ya. Terus dan pokoknya intinya kita pasti akan diuji, tapi kalau kita bersabar, kabar gembira itu akan datang. Ya, kita akan mendapatkan kabar gembira jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Nah, jadi tetap sabar menghadapi semua tantangan itu, tetap berusaha, ingat ya tujuan kita lagi. Pokoknya kalau misal mulai loyo-loyo, mulai nggak semangat lagi, ingat tujuannya apa. Terus kemudian kalau misal mulai lemes-lemes, semakin saya lama melakukannya, semakin lama saya mencapai tujuan saya, semakin lama saya mencapai mimpi saya. Semakin cepat ya semakin cepat gitu. Jadi pokoknya kata kuncinya kalau di sini supaya tetap totalitas, ingat tujuan awalnya, kembali ingin melakukan apa gitu ya. Dan pokoknya kalau kalian kalau mau tetap semangat atau tetap tercas tuh kalau bisa emang ada sama temennya gitu, ada orang yang ingetin lah gitu, ada sahabat terdekat yang diajak untuk melakukan sesuatu itu, supaya kalau boleh kalian minta penilaian juga nggak apa-apa gitu dari sahabat kalian tuh gitu. Makanya temukan sahabat terbaik kalian, seriusan, nggak harus banyak teman-teman, satu aja nih yang benar-benar jadi kayak itu deket banget sama kalian, itu ngaruh loh teman-teman, beneran dah ya. Totalitas itu pokoknya kalau mau tetap semangat dan totalitas udah seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga tadi juga pertanyaan dari Kak Sunia terjawab ya, Kak. Nah, ini Kak, ada pertanyaan lagi nih, Masya Allah. Dari Kak Putri Oktavia Rusadi. Ini mungkin maaf juga, Halifa singkat ya. Intinya Kak Putri ini bertanya bagaimana perspektif tentang melayani, Kak. Karena tadi kan berbicara tentang kontribusi dan juga ketika kita menjadi pemimpin berarti tandanya kita melayani ya, Kak. Nah, terus minta saran juga nih Kak Putri ini gimana caranya biar kita tuh on the track untuk melayani, memberi servis, dan juga kita ikhlas gitu dalam menjalankannya. Meski kadang kita dalam fase yang melelahkan gitu Kak. Boleh Kak Azkia, boleh jawab.
Oke, melayani ya. Berbicara tentang melayani, Kak Askia tuh selalu ingat dengan pelajaran kuliah, itu namanya service excellence, seriusan. Kak Askia selalu ingat itu gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu namanya melayani ataupun melakukan sesuatu jasa ya, berarti di sini kan jasa gitu ya, memberikan jasa itu. Kalau nggak service excellence, intinya orang akan nggak puas. Ketika orang nggak puas, itu orang akan bercerita ke 10 orang minimal ya. Dan kalau dia puas, dia bercerita setidaknya ke 2 orang doang. Lebih parah, Kak Askia akan selalu ingat itu. Jadi termasuk kalau misal Kak Askia ngisi materi gitu ya, kalau Kak Askia tidak memberikan yang terbaik, kayaknya sekali doang deh Kak Askia akan dikasih kesempatan gitu. Jadi Kak Askia harus melakukan service excellence gitu, memberikan yang terbaik gitu. Karena ingat tadi, karena Kak Askia jurusan manajemen bisnis syariah gitu ya, di mana di dalam bisnis itu diajarin, Kak Askia dapat teori seperti itu. Kalau kita nggak melakukan service excellence, setidaknya orang akan bercerita tentang keburukan itu ke 10 orang. Setidaknya itu paling minimal. Kalau bahkan berpotensi lebih kan pastinya, ngeri lah gitu istilahnya. Tapi ketika kita melakukan yang baik, ya paling orang cerita ke 2 orang gitu. Jadi itu yang Kak Askia selalu ingat. Ya makanya Kak Askia selalu memberikan service excellence atau selalu memberikan pelayanan siapapun itu. Misal kalau kadang mungkin kita capek gitu ya. Kak Askia juga seorang pekerja, seorang karyawan, teman-teman. Saat ini Kak Askia bekerja di sebuah finansial teknologi di Jakarta gitu ya. Tapi terus ketika lelah gitu ya, melayani gitu ya, Kak Askia ingat lagi gitu. Wah, kayaknya bisa jadi mungkin saya akan dipecat atau mungkin ya setidaknya mungkin nggak dipecat, tapi ingat kita menzolimi orang lain gitu. Ini nanti diminta yang pertanggungjawaban sama Allah, ya kan? Kalau misal kita melakukan sebuah keburukan tuh pokoknya pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau apapun itu yang baik, akan kembali ke kita juga gitu. Itu sih yang selalu Kak Askia ingat. Intinya kebaikan itu nggak akan jauh-jauh dari kita. Kalau misal kita baik, orang pasti baik. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti kita mendapatkan kebaikan. Itu udah hukum alam sunatullah yang pasti akan terjadi gitu. Nggak usah berkecil hati. Kalau misalnya jenuh dengan melakukan sebuah kebaikan, yakin aja pasti suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali ke kita gitu. Oke, Masya Allah. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik, insya Allah nanti kebaikannya akan kembali kepada kita ya Kak. Nah, oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Haliza Aulia Al-Fatmi, dari Kak Haliza. Nah, Masya Allah, sepertinya Kak Haliza ini aktif ya anaknya. Karena gimana sih cara Kak Askia kalau misalnya kakak dalam posisi aktif di ma'had, terus kuliah, terus aktif di organisasi alumni, dan juga senang bisnis nih Kak. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan nih Kak. Pertama, bagaimananya cara memadukan antara ma'had dan kuliah? Boleh deh Kak, ini 1 pertanyaan dulu dijawab. Oke, Mahat itu di sini tuh pondok pesantren ya, teman-teman. Mungkin ada yang nggak tahu nih Mahat itu apa. Kalau di Lombok itu, Kak Askia kenal nih soalnya sama Haliza nih. Karena dulu Haliza pernah beli buku Mukimah Bapender Kak Askia, kemudian sekarang tuh Kak Askia bertetangga sama dia gitu, kayaknya deket gitu, pondok pesantren sama rumahnya Haliza. Nah, kalau kita membalancekan antara Mahat sama kuliah gitu ya. Kalau Kak Askia dulu emang nggak Mahat, tapi kita di kampus itu apalagi kita beasiswa Taskia, kalian tahu lah ya anak-anak Taskia Plus itu gimana harus punya rapot ya. Mungkin anak-anak Taskia Plus tahu di sini ya. Kita punya rapot yang itu tuh harus kita isi poinnya, harus memenuhi, dan banyak sekali ya bla bla bla, termasuk di situ juga kita harus ngaji, kita harus hafalan gitu. Layaknya kalau Mahat di sini tuh dia kuliahnya 2 teman-teman. Jadi dia kuliah Mahat itu khusus untuk belajar agama Islam, kuliah dia kuliah kalau menurut Kak Askia itu adalah lihat mana yang saat itu misalnya nih bertabrakan gitu ya, semoga aja sih nggak tabrakan gitu ya, tapi kalau misalnya tabrakan ya kalian pasti bisa memilih mana yang lebih prioritas menurut kalian gitu.
yang intinya menurut Kaskia mahat sama kuliah itu sama-sama penting tentunya. Dengan kita mahat itu Masya Allah sih bisa menjadi mahasiswa menjadi perempuan Masya Allah gitu ya menurut Kaskia. Sama dulu Kaskia juga pernah nanya loh, ini jujur banget nih ya, suami Kaskia tuh dulu dia pengennya anak mahat, tapi dia dapetnya Kaskia yang bukan anak mahat gitu. Makanya Kaskia sekali bikin, saya kan bukan anak mahat gitu. Jadi maksudnya itu di sini adalah intinya harus balance antara dunia dan akhirat. Mungkin dengan mahat itu niatkan juga untuk akhirat kita gitu ya. Kalau misal cara ngebalance-nya tinggal dibuatin aja jadwalnya, terus harus ngapain, kapan saya harus ngerjain tugas mahat, kapan saya harus ngerjain tugas kuliah, kapan saya harus ngaji mahat maksudnya ya, ngaji mahat, kapan saya harus kuliah, kapan saya harus organisasi, kapan saya harus bisnis gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menghandle semuanya gitu ya dalam waktu yang bersamaan, ya untuk tahun misalnya nih tahun sekian gitu ya, misalkan tahun pertama mahat dulu untuk bisa menyesuaikan. Nanti kalau setelah tahun kedua baru saya mahat sambil kuliah gitu ya. Terus saya pengen bisnis juga gitu. Oh mungkin nanti kalau saya udah di akhir-akhir supaya lebih istilahnya itu lebih santai gitu. Nah jadi kita tahu di sini kita bisa memainkan kapan waktunya sehingga itu bisa berjalan beriringan. Kayak Kak Askia nih, kapan Kak Askia nggak langsung mulai bisnis enggak gitu. Kak Askia nggak langsung mulai buat muslimah affiliate enggak. Jadi Kak Askia kuliah terus sambil ngaji kan di kampus gitu ya. Kita apalagi juga di matrikulasi kan sibuk ya teman-teman ya. Terus setelah mungkin semester sekian gitu ya, Kak Askia merasa oh saatnya nih waktu yang tepat untuk saya memulai yang baru. Nah di situ ketika kita udah merasa mampu, di situ kita mulai. Nah setelah Kak Askia oh muslimah affiliate, saatnya mungkin sekarang udah mulai harus bisnis. Kak Askia mulai bisnis. Oh saatnya mungkin sekarang saya kerja. Oke, sambil kerja. Oh saatnya sekarang saya bisa semuanya. Tapi tentunya ingat, pasti ada yang nggak maksimal. Namanya kita manusia, kita bukan orang yang malaikat yang sempurna ya. Kita tuh manusia penuh dengan tempat kesalahan, penuh dengan keterbatasan. Kita tahu batasan kita. Jadi pasti nggak maksimal semuanya. Kaskia juga merasakan, apalagi sekarang Kaskia istilahnya ada tugas baru jadi istri gitu. Kaskia sadar nggak akan bisa semuanya, tapi tinggal di istilahnya di maintain mana yang perlu dijalankan terlebih dahulu. Ya saat ini mungkin kalian lihat Muslimah Daily itu udah mati dulu istilahnya, nggak ada lagi postingan ya karena ada tugas baru. Kita itu manusia keterbatasan, itu punya keterbatasan. Jadi dibagi-bagi kapan waktunya masuk tuh kegiatan yang baru, kapan waktunya masuk tuh aktivitas baru gitu. Intinya kita yang paling tahu ya. Oke, terima kasih Kak Ida. Jadi intinya kita harus balance dan juga ambil yang sekarang jadi prioritas. Kalau misalnya nanti suatu saat ketika kita udah merasa oh kita mampu, baru kita ambil yang kemarin belum terambil lagi gitu ya Kak. Khalifah misalnya udah besar gitu ya. Oh saat ini saya tuh tinggal mengarahkan orang, jadi kita bisa ngajakin orang gitu. Ya, jadi nggak cuma sendirian, tapi kita ajak orang atau minta bantuan orang. Misalkan misal kita udah punya kemampuan untuk membayar dia gitu kan. Nah itu bisa kita lakuin itu berbarengan. Kalau misal saat ini menurut Kaskia masih butuh modal untuk membayar orang, oh ya berarti Kaskia harus ngelakuin apa gitu. Seperti itu sih. Kalau antara mahat dan kuliah, berarti oh saat ini saya harus mahat dulu untuk bisa membiasakan kuliah nanti di tahun kedua. Atau misalnya, oh saat ini saya udah terbiasa mahat sama kuliah, saya harus ada yang baru nih, kayaknya bisa, ya udah silahkan gitu. Oke, terima kasih nih Kak Ida. Nah, tadi mohon maaf banget untuk Kak Haliza, karena pertanyaannya cuma bisa satu aja yang terjawab, karena sekarang udah jam 21.43 dan di tempatnya Kak Ida beda sejam ya, Kak? Ya. Masya Allah. Jam 10.43. Oh, udah jam 10:30. Masya Allah, Kak, ini asik sekali malam hari ini. Oke. Sebelum kita tutup, boleh nih dikasih reaction-nya di kolom chat biar kelihatan nih
Kak Ida jam berapa? Jam 22, jam 10:30 berarti ya Kak? Masih semangat nih, teman-teman masih semangat gak sih? Boleh nih dikasih reaction-nya atau emotnya boleh banget. Oke. Wah, makasih nih Kak Ida. Kak Ida udah hadir di tengah-tengah kita, tentunya ngasih sesuatu yang positif, sama-sama memberikan energi positif juga. Makasih banget udah meluangkan waktu sampai udah malam sekali ya Kak kalau di sana, Masya Allah. Baik, selanjutnya nih Kak, kita kan ada pemenang ya Kak, pemenang dari pertanyaan terbaik. Nah, boleh nih Kak, Kakak boleh pilih 3 pemenang terbaik dari yang tadi bertanya. Wow, 3 ya? Ya. Tadi ada. Coba Kak Rizky diingetin lagi tentang pertanyaannya ya. Oke. Jangan namanya. Karena Boleh. Kak nanti subjektif nih kalau namanya. Oke, tadi ada dari Kak Anissa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, Kak Anissa. Terus tadi ada dari Kak Hidayatul Ulia tentang berorganisasi yang baik itu kayak gimana sih Kak itu. Terus ada dari Kak Sania tentang ini Kak, bagaimana cara kita totalitas dan tetap semangat dalam mengejar mimpi. Terus ada dari Kak Putri itu tentang menanyakan perspektif kakak tentang melayani tadi. Dan yang terakhir dari Kak Haliza Aulia yang tadi aktivitasnya banyak dan gimana caranya untuk bisa balance gitu Kak. Oke, mungkin yang tentang melayani ya. Tentang melayani, oke Kak Putri. Tentang aktivitas banyak ya. Kak Haliza. Akhir. Oke, terima kasih buat Kak Ida yang udah memilih 3 terbaik, penanya terbaik. Alhamdulillah dimenangkan oleh Kak Siti tadi yang pertama. Yang kedua dimenangkan oleh Kak Putri yang menanyakan tentang perspektif melayani. Dan yang terakhir dimenangkan oleh Kak Haliza. Oke, nanti harap apa ya Kak? Nanti hubungin di ini ya Kak, di grup ya Kak Haidar. Hubungin Ira, ya. Hubungin Ira. Saya kirim ya. Ya, ini sultannya nih, yang akan bagi-bagi hadiah ya. Oke, nanti tinggal menghubungi sultannya, boleh di grup ya. Oke, terima kasih Khalifah ucapkan kembali untuk Kak Ida yang telah memberikan energi positif di malam hari ini dan juga untuk teman-teman yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, menjadi nilai ibadah, dan tentunya bisa membuat kita lebih positif lagi. Karena sudah malam juga, insya Allah kita akan tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Boleh kasih closing statement deh? Oke. Maaf ya Kak, saya lupa. Oke, closing statement-nya boleh Kak, untuk menutup acara kita. Sebelumnya Kak Askia mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kak Askia doakan semua yang hadir di sini itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang sukses dunia akhirat, dan Kak Askia yakin suatu hari nanti kalian pasti mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan, dan semoga Allah memberikan kalian kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Kak Askia mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan salah-salah ucapan yang menyinggung kalian atau mungkin yang berlebihan gitu ya, mohon maaf sekali dari hati Kak yang terdalam. Dan Kak ingin menyampaikan terakhir itu adalah mulai aja dulu, intinya dari manapun silahkan, jangan menunda. Semakin lama kalian memulai, semakin lama kalian menuai. Dan ingat, sekali lagi ingat, hidup ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti dan terus menginspirasi. Terima kasih. Saya Ida Selastia. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askia dan teman-teman jangan keluar dulu. Kita memberikan sertifikat foto bersama kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya. Aku yang mimpin aja. Pertama-tama makasih banyak buat Askia. Sepertinya ada yang salah nama, tapi nanti diperbaiki. Oke, tapi nggak apa-apa, kita seremonial dulu. Pertama-tama makasih banyak buat Askia udah menyempatkan waktunya, udah hadir. Makasih banyak pokoknya makasih banyak, nggak bisa aku sebutin rasa terima kasihnya gitu ya. Dan teman-teman boleh teman-teman juga kita sekaligus foto bersama. Kita tuh
2. Kita foto dulu ya Askia sama sertifikatnya 1. Bentar, aku foto tag dulu. Bentar. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Oke, next dulu sertifikat berikutnya. Teman-teman jangan keluar dulu ya, kita bareng-bareng nanti. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang bareng-bareng. Boleh yang masih hidup kameranya atau yang jiwanya masih hadir, silahkan. Boleh di stop screen dulu, Anissa, Kartika. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Aku serahkan ke Khalifah. Terima kasih banyak Askia. Sama Haidar, makasih juga. See you ya di Lombok. Oke, silakan Khalifah ditutup. Oke, baik. Terima kasih Kak Haidar yang udah memimpin tadi foto bersama dan juga penyerahan sertifikat. Baik, mohon maaf dari Khalifah karena kesalahan kata dan perbuatan. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Terima kasih Kak. Askia. Iya, ketemu lagi.